Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, marilah kita awali rangkaian ibadah Jumat pada siang hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, sehingga di hari-hari terakhir menjelang penutupan tahun 2022 Masehi ini kita masih bisa berkumpul, bisa bermajelis, bisa bermuwajahah, saling bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat. Hadirin jamaah Jumat yang berkahan Allah, seperti yang khatib sampaikan cuplikan di awal tadi, kita sudah memasuki atau menjelang akhir-akhir dari tahun 2002 Masehi. Mungkin kebiasaan terutama di kalangan anak muda bahwa menjelang tanggal 31 atau mungkin ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya, apa agenda terdekat ini menjelang tahun baru, ya, biasanya diselesaikan atau kegiatan malam tahun baru diisi dengan mungkin kumpul-kumpul dan sebagainya. Sesungguhnya jamaah Jumat Allah, apa yang saya sampaikan ini akan memberikan dua sisi, bahwasannya yang namanya mungkin sudah dilumrahkan di negeri kita atau perayaan malam tahun baru ini, sejatinya ada dua sisi yang bisa kita ambil. Tentu ada manfaat dan juga tentu ada mudaratnya. Satu sisi bahwasannya yang namanya penanggalan Masehi yang kita pakai saat ini memang sejatinya sudah dipakai secara internasional, ya, atau mungkin jauh sebelum ditetapkan sebagai kalender Masehi. Peradaban dari bangsa-bangsa terdahulu, katakanlah bangsa Babilonia, kemudian Persia, orang-orang mungkin sekarang orang-orang Cina yang menggunakan kalender, mereka juga memiliki kalender Imlek dan sebagainya. Nah, bahkan salah satu sempalan dari umat Islam yang namanya Ahmadiyah pun berdasarkan penelitian saya juga memiliki penanggalan masing-masing. Dan kita sebagai umat Islam juga memiliki penanggalan yang kita kenal sebagai kalender Hijriah. Keduanya adalah sunatullah, semuanya dipakai dan tidak ada, semuanya mau dipakai sama saja, tidak ada masalah. Karena apa? Jamaah Jumat Allah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am ayat 96, pentingnya kita memiliki penanggalan, ya, mau itu pakai penanggalan Masehi, mau itu pakai penanggalan Hijriah. Pentingnya penanggalan ini disampaikan oleh Allah, falikulli asbahi wa ja'ala laila sakana wa syamsa wal qamara husbanan dzalika taqdirul azizil alim. Ia menyingsingkan, ya Allah Azza wa Jalla menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Kemudian diperkuat juga di surat Yunus ayat 5, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nuran wa qadarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menempatkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.
Di sini kita diberikan pengetahuan juga bahwasanya dalam penanggalan ini ada hitungannya. Disampaikan juga di surat Al-Kahfi ayat 25 yang sering kita baca setiap hari Jumat ini. Walabithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wasdadu tis'ah. Jadi para pemuda Kahfi itu ketika tinggal di dalam goa atau dikisahkan tertidur di dalam goa, mereka tertidur selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Jadi kalau memakai penanggalan Masehi, dihitung udah jumlahnya selama 300 tahun. Tapi kalau dihitung menggunakan penanggalan Hijriah, maka ada penambahan selama disebutkan di Al-Kahfi ini selama 9 tahun. Jadi pada kesimpulannya, mau pakai Masehi, mau pakai Hijriah, semuanya diatur dan tidak ada masalah, dan itu semuanya adalah sunatullah. Namun yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini jamaah Jumat Allah dalam kesempatan yang singkat ini, meskipun secara kebangsaan orang-orang menyebutnya sebagai nation state, negara bangsa, kita menjadi entitas, salah satu entitas negara bangsa di dunia ini, ya kita memang tidak bisa menolak dari mungkin hegemoni, kemudian otoritas bangsa yang lebih besar dari yang katanya lebih besar dari bangsa Indonesia ini. Ketika dihadapkan dengan perayaan yang mungkin sama sekali tidak ada tradisinya di bangsa kita, kebiasaan tersebut kemudian secara lumrah ditradisikan turun-temurun bahwasanya kalau tidak merayakan ini, ya katakanlah kalau mungkin di kampus tidak makan-makan, nah itu berarti sudah menyalahi aturan. Sama aja kalau ketika malam tahun baru tidak bakar jagung, berarti menyalahi aturan. Nah, kurang lebih sebenarnya yang namanya penanggalan Masehi ini pasti jamaah sekalian juga sudah tahu, bukan berasal dari bangsa kita khususnya, dan juga bukan berasal dari agama Islam. Penanggalan Masehi dari namanya saja sudah terlihat diambil dari Al-Masih, Isa Al-Masih, tentu dari saudara-saudara kita. Jadi keyakinan milik saudara-saudara kita. Nah, di sini di kalender Masehi ini sebenarnya ya sudah sering terjadi perubahan. Ya, saya persingkat, kalau saya terangkan dalam kesempatan yang singkat ini, bahwasanya dulu yang namanya kalender Masehi ini hanya ada 10 bulan di zaman Romulus, ya di zaman pendirinya Romawi, kalender itu hanya ada 10 bulan. Makanya sampai kita tahu saat ini September yang harusnya bulan mungkin ke-7 jadi bulan ke-9, bergeser dan sebagainya. Nah, singkat kisah kemudian meninggallah Romulus, si pendiri Romawi ini, masuk ke kaisar berikutnya, Numa Pompilius kalau tidak keliru namanya. Nah, menambahkan 2 bulan di awal, yang sebenarnya Masehi ini bulan pertama itu bukan Januari dulu. Bulan pertama adalah bulan Maret. Berganti kaisar, kemudian ditambahlah 2 bulan pertama, Januari dan Februari. Januari diambil dari dewa Janus, dewa yang punya 2 muka, satu ke depan, satu ke belakang. Depan filosofi mereka. Depan melambangkan bahwasanya kita masuk tahun yang baru. Muka yang belakang melambangkan tahun yang sudah lewat. Nah, kemudian bulan Februari, di sini banyak tradisi. Kalau jamaah sekarang mau membaca literatur atau sumber-sumber sejarah, bulan Februari ini bulan kesuburan. Ada tradisi di masyarakat Romawi sana dulu, ya mohon maaf mungkin agak vulgar ini, jadi tradisi untuk supaya pasangan ini mendapat kesuburan, makanya dinamakan Dewi Febrilis. Supaya di bulan ini orang-orang yang mungkin belum subur ada suatu macam tradisi agar mengikuti tradisi tersebut agar memiliki mungkin kesuburan dan lain sebagainya. Nah, bulan Maret kemudian masih namanya bulan Maret, dinamakan dari dewa Mars, dewa perang mereka. Bulan April, Aprilis, Dewi Aprilis. Kemudian bulan Mei, Dewi Maya. Kemudian Juni. Nah, Juni ini sebenarnya dulu yang namanya dinamakan sebagai bulan Quintilius, bulan kelima. Nah, kemudian bulan keenam itu Sextilius. Nah, Juni, Juli, kemudian bulan Agustus. Nah, diambil dari nama kaisar Romawi lagi yang namanya Augustinus Octavianus. Jadi bulan Juli yang awalnya bulan ke-6 Sextilius
diganti dengan nama Kaisar Romawi yang namanya Julius Caesar. Yang ke-7 bulan ke-8 berarti Agustus, diganti atau diabadikan nama dari Kaisar Romawi yang namanya Augustus Octavianus. Nah, hadirin jamaah Jumat Allah, ini hanya sekedar memberikan perspektif sejarah kepada panjenengan semua bahwasanya mari kita sebagai umat Islam, seperti yang dikatakan baginda Nabi, kalau kita ini dikatakan dalam sebuah hadis, mau sampai umat tersebut masuk ke dalam lubang biawak pun kita akan mengikutinya. Berarti orang yang tidak mempunyai jati diri, orang yang tidak mempunyai identitas kebudayaan, kemudian sukanya ikut-ikutan, maka orang atau peradaban dari orang-orang semacam ini bisa saja mereka akan tergilas dan tergantikan oleh kebudayaan yang dibawa oleh bangsa lain. Dan ini menjadi PR bagi kita bahwasanya jangan sampai tradisi-tradisi semacam ini. Silakan kalau ingin mungkin kongko-kongko di malam hari, tidak perlu harus menunggu tanggal 31. Apa bedanya? Setiap malam, mungkin yang bagi mahasiswa mengerjakan skripsi dari jam 10 malam ketemu jam 10 pagi, toh tidak ada bedanya. Setiap malam hanya itu saja yang terlewati. Namun kenapa hanya khusus di tanggal ini yang sebenarnya nggak ada bedanya dengan tanggal yang lain? Nah, kita istimewakan ya dengan mungkin nyalakan kembang api, nyalakan petasan dan sebagainya. Sebenarnya jamaah Jumat Allah, malam atau kebiasaan menyalakan petasan, menyalakan musik-musik dan sebagainya, ini sebenarnya diadopsi dari kebudayaan atau tradisi orang-orang Cina yang ada semacam mitologi kalau malam hari itu sering muncul makhluk yang namanya Nian. Nian ini semacam makhluk mitologi, diyakini ada dan tiada. Memiliki kebiasaan kalau orang-orang Cina ini ketika malam hari takut makhluk astral tersebut datang, mereka akan menyalakan bunyi-bunyian. Jadi waktu itu tentu belum ada senjata api, maka dipakailah mungkin semacam petasan untuk menakut-nakuti makhluk mitologi ini. Dan punya kebiasaan juga mereka supaya tidak mungkin istilahnya diterkam oleh makhluk mitologi ini yang namanya Nian ini, mereka memakai pakaian yang serba mencolok, yaitu warnanya merah. Nah, ternyata kebiasaan-kebiasaan ini ya mereka karena sebagai bangsa yang besar mereka bawa terus, mereka tradisikan terus kalau Imlek itu harus pakai petasan, Imlek itu harus pakai pakaian yang serba merah. Nah, apakah kita akan mencontoh umat dari atau bangsa lain, sedangkan bangsa Indonesia ini tidak punya ciri khas sendiri, hanya ikut-ikutan? Nah, sekali lagi, mari kita rayakan mungkin pergantian malam saja, saya tidak sebut pergantian tahun, rayakan tanggal 31 ini seperti biasa, seperti kita sehari-hari ngobrol-ngobrol dan sebagainya, mungkin diskusi yang lebih berbobot, karena baginda Nabi punya kebiasaan, jamaah Jumat Allah, ketika Isya, beliau lebih datang waktu Isya, beliau lebih sering melamakan waktu Isya supaya para sahabat yang hadir di majelis beliau bisa mendapatkan jawaban ketika akan terjadi mungkin majelis tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan dari sahabat ini semua bisa dijawab oleh baginda Nabi. Jadi setelah Isya beliau agak tiba waktu Isya beliau agak lamakan sedikit supaya para sahabat ini terpenuhi keinginan atau jawaban kepada yang dilontarkan kepada baginda Nabi. Setelah itu baginda Nabi kemudian langsung tidur. Supaya apa? Supaya di tengah malam baginda Nabi bisa bangun untuk melaksanakan sholat lail, sholat tahajud dan lain sebagainya. Dan ini dia ada dalam hadis, dikatakan bahwasanya karena yakrahun naum qabla isya wal haditha ba'daha, bahwasanya Rasulullah ya teladan kita, panutan kita tidak menyukai tidur sebelum sholat isya. Jadi Isya beliau masih terjaga dan berbincang-bincang, maksudnya berbincang-bincang ini agar malam itu berfaedah, dengan diskusi, dengan majelis apapun itu, supaya malam itu bermanfaat, kemudian langsung tidur, tengah malam bisa melaksanakan sholat tahajud. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa la taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ini adalah khutbah atau majelis Jumat yang terakhir di tahun 2002 Masehi. Berarti kurang lebih mungkin ada 50-an kali lebih kita akan memulai ibadah Jumat perdana di tahun 2023 besok. Jadi maka pesan khatib pribadi kepada jamaah sekalian, masuk tahun 2023 Masehi, mari Jumat perdana kita jadikan sebagai awal. Jangan sampai hanya duduk, sekedar duduk, tertidur, ngorok dan lain sebagainya mungkin, tapi hadir di awal waktu, duduk di sofa paling depan, dengarkan khotib, materi yang khotib sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan untuk minimal 1 pekan yang akan datang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan marilah kita tutup rangkaian khutbah Jumat yang hari ini dengan berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwana 'inda al-hisab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.